Oke guys, kali ini kita podcast di tempat ini ya, Kopi dari Hati, ya kan? Adanya di perumahan Pulau Gebang Permai ini, ya. Kita podcast akan di sini guys, tempat baru untuk podcast. Wah, tempatnya enak kan? Cozy. Ini ada lantai 2-nya sih. Kita akan ke sana ya. Kita ke Masnya dulu, barista. Nah, halo Mas, selamat siang Mas. Di sini kita menyediakan kopi, kopi susu dari kopi baru sama rasa latte. Oh gitu. Dan yang lainnya mau bawa juga ada. Yang recommended yang apa Mas? Kalau recommended ya ini pakai latte gitu. Boba juga recommended. Pakai macchiato. Ada makanan ringan juga. Oh ada makanan juga ya? Mantap nih. Roti bakar, indomie, cemilan, minuman yang ekstern gitu. Oh tapi yang recommended yang biasa dipesan adalah Nasi goreng. Nasi goreng. Iya sama. Oke. Tentang minuman kopi latte. Kalau boba ini brown. Oh ada boba juga berarti ya. Oh mantap nih guys, ternyata guys menunya banyak banget. Soal kopi ini kopi ya dari biji kopi asli atau Iya. biji kopi asli ya? Ya. Oh, mantap. Mantap guys. Bah, ya kan. Terus ini ya, tempatnya juga klasik banget. Lihatin tuh. Lihatin nih, kayak gini-gini masih ada lah, gila. Tuh. Oke, ini ada lantai 2-nya kan Mas ya? Saya mau ke atas sih mau lihat ya. Masuknya lewat sini ya. Nih, ini tangganya nih guys ya. Bisa. Enak banget nih buat nongkrong mah. Malam mingguan di sini aja guys. Nah, cuma ini karena masih siang ya, jadi masih panas. Tuh. Enak ini buat yang smoke lah, yang ngudut di sini, enak banget. Pemandangannya juga untuk daerah Pulau Gebang Permai ya, mantap nih. Nah, terus juga jaraknya udah jauh ya, prosedurnya udah bagus, prokesnya. Set, oke. Kita balik ke bawah, langsung podcast. Halo Bro Ari, apa kabar? Halo, sehat. Akhirnya bisa jadian juga nih kita podcast ya. Udah lama gak ketemu ya? Yoi. Sekali ketemu langsung bikin yang viral-viral, oke? Ada sesuatu yang viral apa nih kali ini? Nah, tentunya yang bisa kita lihat dari seorang Hari. Oke. Dan Hari itu siapa sih? Gitu. Waduh. Saya mau korek nih ya? Iya dong. Oh iya siap. Pas abis. Bu Ari. Yuk. Seperti yang kita tahu kan, Bu Ari ini aktif banget ya di komunitas SDGI. Cukup aktif. Ya, cukup aktif nih ya. Nah, hampir 24 jam malah. Nah itu dia tuh. Soalnya ya kan dapat sponsor juga guys. Ini yang baru. Betul. Betul ya. Nah, jadi pertama sebelum gua mau bahas tentang SDGI-nya, gua mau bahas seorang Hari. Oke. Hari itu di SDGI pertama sebagai apa dulu nih? Oke. Gue sekarang ya berarti ya. Berarti sekarang jatuhnya mungkin lebih ke ketua umum se-Indonesia sih. Ketua umum admin lah pokoknya se-Indonesia. Ya, let's say ketua umum itu berarti kan yang mengurus ya. Betul. Yang mengurus segala semuanya. hal. Oke, mantap. Terus aktivitas sebagai lu di situ tuh sebagai ya let's say ketua ya. Apa tuh yang lu lakukan belakangan ini? Oke. Lebih ke kayak misalkan kita mau ada kayak kemarin contoh nih, ada activity apa gitu. Gue nyari sponsor, misalkan sponsornya ada si A, si B, si C, tanya mau nggak gitu. Kalau misalkan mau, nanti jadi logonya ditaruh, terus nanti akan ada barter value. Itu activity apa? Selama pandemi nih? Iya, kemarin tuh sempat ada yang 17-an, cuman karena ada syarat ketentuannya, jadi nggak selesai gitu. Oh, event terakhir apa? Ya paling itu. Oh, event kumpul apa? Ya, let's say event yang apa aja lah yang ada apa sih kayak kalau model kit Gundam gitu, setahu gue kan kayak foto kontes untuk di pandemi gini ya. Atau apa sih lu sempat ada giveaway ya? Iya, sempat. Kemarin juga, cuman kita
agak tersendat lah ya. Cuman karena yang ikut yang nggak terlalu banyak, terus dari sponsor pinginnya menentukan sekian kuota nggak sampai, ya berarti dibatalkan kayak gitu sih. Oh gitu ya? Iya. Sayang juga ya. Makanya Makanya gue sempat lihat kayaknya di komunitas STG di Facebook gue kayak ada event, tapi kok gue kan kagak merhatiin tiap hari ya, kemana gitu. Oh gitu, berarti dia ada peraturan gitu sponsornya ya? Jadi tergantung permintaan sponsor, misalkan contoh ya, si A ini, sponsor A ini minta 10 orang yang ikutan. Kalau misalkan nggak sampai 10, sepertinya nggak bisa lanjut kayak gitu. Tapi tetap boleh ikutan aja kayak gitu. Makanya kemarin kayak ada yang, Mas ini kok nggak ada follow up-nya kayak gitu. Jadi itu makanya udah dijelasin, ya dia cukup terima sih gitu. Oh gitu ya. Nah ini berarti bisa jadi klarifikasi seorang hari untuk masalah event itu di sini ya. Betul. Jadi yang lain jangan kecewa karena itu bukan dari kita juga, dari harinya, permintaan sponsor. Ada ya biasalah guys, sponsor begitu ya kan. Kita mau njalin doang gitu. Oke. Nah berarti oke lah, itu soal event. Nah sekarang ini deh, kita ngomongin STG-nya. Ntar dulu gue mau tahu tentang seorang hari. Kok gimana sih ceritanya lo bisa main ginian, bisa ada di komunitas SDGI? Kenapa juga Gundamnya lo SD? Banyak dong. Iya, agak panjang nggak apa-apa nih. Panjang nggak apa-apa, oke. Sebenarnya agak nggak nyambung sih sebenarnya. Kayak dulu tuh ya gue seneng yang cibi-cibi. Pertama nggak bener-bener langsung ke SD Gundam ya. Dulu tuh ada namanya Bidamen. Oh iya, oke. Yang Masih sedang main tuh temen gue nih, si Ari nih, masih Andrian nih main yang pakai Bidamen. Iya bener nih, tembak gitu. Dulu itu nggak sebanyak varian seperti SD Gundam kan, dan harganya lebih mahal pasti kan. Oh jauh ya? Jauh berapa sih? Kira-kira perbandingannya berapa? Perbandingannya range-nya kalau SD kan masih ada yang 100 ke bawah. Oke, yang itu bagus, dulu. yang cukup bagus dulu banget. Nah pas gue baru mau main itu minimal tuh 250 ke 200 ke atas. Itu harga di mana? Gue nggak tahu, lupa. Dulu belinya ya kalau nggak di Kid Station atau di mana kayak gitu. Beda harga itu. Iya. itu harga retail mall. Pakai gue dulu ya namanya dulu masih kuliah kan kayak wah ini belum bisa nih. Terus gue cari yang lebih terjangkau gitu kan. Makanya singkat cerita gue nemu sebelum main Kit ya, jadi kayak ada gambar-gambar gitulah dulu. Gue juga suka gambar. Terus ini lucu nih, terus gue googling namanya Gundam. Nah beberapa bulan kemudian gue nggak bisa gini dulu kan, kalau kita punya hobi, kalau kita tidak salurkan kan ya udah sih sama itu doang kan, tidur nggak bisa tidur. Iya makanya akhirnya yaudah gue cari apa sih Gundam, Gundam, terus yang kecil-kecil SD Super Deform gitu kan, SD Super Deform lah. Terus gue nyoba beli, ternyata ada komunitasnya gitu kan. Setelah ada komunitasnya ya udah gue join ke situ. Bisa dibilang gue cukup aktif di situ ya, makanya itu komunitasnya STGI udah saat itu langsung SDGI. Baru yang umumnya yang Gundam GCI lah pokoknya. Iya, itu tahun berapa lu gabungnya? Yang itu lu ceritain itu 2013 apa ya, jadi SDGI udah ada, gue baru join gitu. Oke. Beda 2 tahun apa setahun gitu. Tapi STG sendiri berdiri dari 2011. Oh kagak beda jauh lah ya. 2013 ya, baru 2 tahun SDG berdiri lu udah datang kan. Ya berarti oke lah. Tapi nggak 2 tahun banget sih. Kurang lebih segitu. Oh gitu. Oke, terus udah gabung? Ya udah gabung. Terus ya. Lu pas gabung udah punya tuh SD Gundam ya? Nah, taruh gue nengok bini gue dulu. Oke. Jadi ada yang ngawasin guys. Nah, jadi dulu itu kan namanya yang awal-awal baru join kan kita kayak membara banget ya. Kayak kita beli, contoh mungkin Mas Tobu main Tamiya atau apa gitu kan, beli terus. Nah gue dulu pas awal beli nggak kayak orang-orang cuma beli 1. Gue beli segambreng 10-20 biji, bener-bener kalau sampai rumah tuh banyak gitu. Sampai suatu hari gue taruh ke... Maksudnya itu lu pas awal beli langsung beli 10? Iya, karena kan gue ya namanya membara aja gitu. Satu Gundamnya berapa? 50.000? Enggak, dulu itu gabungan, ada yang bootleg, ada yang biasa. Bootleg gue beli 2 sekitar mungkin 80 ya 150 lah. Sisanya gue sekali beli bisa hampir sejutaan lah pokoknya. Tunggu. Tadi kayaknya lu ngomong kenapa lu nggak mau main Bidaman karena mahal. Ini kayaknya gue bingung. Terus kenapa dia jadi langsung belinya banyak? Ini sebenarnya poinnya apa nih? Kalau gue mikirnya quantity over quality. Berarti yang penting banyak dulu. Betul. Gitu ya?
Karena gue spend misalkan 1 juta, kalau di Bidamin mungkin dapat cuma 5, kalau di SD Gundam gue bisa dapat 10 misalkan kayak gitu. Oh ya, oke. Berarti tadi gue salah nangkep. Maksudnya karena duitnya terbatas, jadi dia pilih yang SD Gundam gitu kan. Ternyata poinnya bukan di situ guys. Jadi dapatnya berapa banyak gue dengan di segini nih. Kan budgetnya. Tadi masih anak kuliahan tuh. Saat itu Banyak juga guys duitnya. Tunggu, duitnya dari mana tuh? Dulu lomba-lomba cosplay. Oh, berarti itu penghasilan sendiri berarti ya? Iya. Enggak, kirain gue kan kalau anak kuliah bisa belanja gila-gilaan gitu kan duitnya misalnya tadi buat ngekos tiba-tiba. Untung kampus gue nggak jauh dari rumah. Oh. Jadi ya jauh sih, cuman maksudnya nggak perlu kayak ngekos kayak gitu. Naik motor sih. Oh, oke. Di Jatiwaringin. Oh ya, oke kalau gitu. Oke, jadi itu menjelaskan ya kenapa dia bisa. Kok tadi kan agak nggak nyambung tuh ya kan, Bidaman mahal ya kan, makanya gue mau beli. Tapi kok beli Gundam bisa sampai jutaan gitu. Kayaknya agak lupa begini gitu kan. Oke, lanjut. Terus udah gitu. Terus kalau udah punya nih, terus kayak awal-awal cuman ngerakit. Terus kok mungkin ada admin yang nengok kok orang ini aktif banget gitu kan. Singkat cerita nggak lama, nggak sampai setahun setengah udah dilirik sama Sam, Har lu mau nggak jadi Sam admin? ini adalah Saat itu ketua admin. ketua admin. Heeh. Ketua admin tuh sama ketua grup bedanya gimana? Ya jadi kan ada 4 admin. Gua Sam Walis pendiri tapi jarang aktif, satu lagi Bagas. Oke. Nah, Bagas tuh bagian kayak Jawa Timur atau Jawa Tengah ke sana. Nah, oke. gue itu Bodetabek lah. Itu MD sih ya. Ada admin bagian utara, admin Jawa Tengah, admin Jawa marketing banget ya. MD itu gila hebat juga nih komunitas ya. Makanya akhirnya mungkin karena si Bro Bagas karena dia kan PNS jadi lebih sibuk gitu kan. Akhirnya ya udah dia paling support, terus kayak mungkin lebih ke kayak penasehat, mungkin kalau di yang umum banget gitu kayak penasehat. Terus kalau si Sam saat sebelum jadi, kan dia sekarang jadi gamers di Facebook Gaming ya. Nah, nih gamers wah menarik tuh. Ntar aja thank you lah pokoknya. Oke. Si Sam ini kan sebelumnya gue nggak tahu ternyata dia tuh sebelum dia jadi Facebook Gamers itu satu line lah sama gue, kan gue di GGWP ya. Jadi dia tuh kayak tim e-sport, gue tim e-sport. Pas ketemu di event, lah lu di sini? Iya, gue di RRQ gitu kan. Oh, lu sempat jadi tim e-sport juga? Gue sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. E-sport apa? GGWP e-sport, tapi lebih ke media sih saat ini. Media sama turnamen. Nah makanya terus saat gathering pertama dulu tuh di Mall Taman Anggrek, terus udah ngobrol-ngobrol, terus kayak mungkin gue lebih banyak bisa ngomong, terus banyak ide gitu kan, kayak konten dan lain-lainnya. Terus mungkin tim mereka ngobrol yang 3 itu, terus ya udah hari kita bantuin biar jadi admin, mungkin biar lebih bergerak aja komunitasnya kayak gitu. Oke, jadi singkat itu kejadian kapan tuh? Tahun berapa? Cukup lama ya, 2014 apa ya 2013 lah, pokoknya awal-awal. Oh, saat itu juga lo langsung dijadikan admin karena keaktifan lo di komunitas, dinilai oke lah. Tapi waktu itu masih jadi posisinya admin biasa tuh. Admin biasa. di mana lo? Bekasi gitu. Tapi gue di Bekasi sebenarnya ada komunitas juga ya. Cuman gue lebih suka yang spesifik, kayak misalkan gue sukanya kayak SD ya kecil. Misalkan Tamiya nggak kan ada tuh di beberapa lokasi yang kayak komunitas mainan apa gitu kan, tuh lebih universal tuh. Iya. Jadi ngobrolnya terpecah kalau misalkan suka SD. Grouping lagi dia. Iya, mapping lagi ke bawah-bawah lagi kayak gitu. Terus mulai dari situ gue setelah yang di Mall Taman Anggrek kan sempat ada vakum berapa tahun apa ya mungkin. Nah mulai dari situ gue langsung kayak, kan gue sebelum itu masuk ke perusahaan handphone, Advan lah gue nyebut aja gitu saat itu. Nah gue ngadain event dengan sponsor kantor gue gitu. Wah semua saat itu event itu gathering STGI ini. Nah itu gue juga ketemu bini gue di situ saat itu. Oh gitu. Jadi gitu guys sejarahnya guys ya. Ya paling sih so far itu, makanya itu tahun berapa ketemu bini? 2017 apa 2018 ya? 18. Tahun 2018. Pacaran berapa lama? Setahunan sih. Cuman kalau secara keseluruhan 3 tahun. Pacaran setahun. Oh berarti nikahnya 2000. Sempat ngilang soalnya dia. Oh sempat ghosting dia. Oh gitu. Iya. itu gosip behind the scene guys. Ya udah, oke lanjut tuh. Oke. Ya setelah itu pokoknya semenjak gue yang megang apa namanya gathering, ya udah mungkin admin lain percayalah, oh Hari bisa megang dalam tanda kutip event yang cukup
besar kayak gitu, walaupun saat itu maksimal tuh 40-50-an lah orang gitu seperti itu. Bahkan gue gabungin beberapa komunitas, ada SDGI, GCI, GFCI, terus sama yang kamera ponsel handphone itu apa ya? Fotografi. Coffee phone, ya fotografi handphone dan lain-lain itu pokoknya. Gue ngegabungin, terus saat itu jadi ramai banget, terus orang juga tahu oh ternyata SD Gundam ini bisa difoto pakai handphone dan kayak ada behind the scene BTSPS tuh nggak salah namanya. Nah, jadi bisa kayak sharing ilmu gitu lah. Tapi itu momennya di Toys Fair atau khusus Enggak. khusus event SDGI doang gitu. khusus STG doang berarti itu ya? Oh enggak, biasanya kan suka di Toys Fair ada. Oh iya. komunitas-komunitas Kalau itu yang mungkin lebih ke Gundam Hall-nya sih semuanya. Ya oke. Terus sama gue kalau misalkan lebih ke gathering itu, kenapa mereka percaya gue kalau ngadain gathering selalu ada materi dan ilmu yang disampaikan, nggak cuman kayak ngobrol-ngobrol nggak jelas doang. iya, gitu. nah, gue selalu nyari kayak ada mau nggak pembicara yang menyampaikan ilmu gitu kan. Nanti kalau misalkan barter value boleh, misalkan ngasih apa terus kita ngasih apa kayak gitulah pokoknya. Selalu pasti itu. Oke, jadi itu adalah perjalanan seorang Hari sampai akhirnya nempel udah kayak perangko gitu ya di Iya, STGI ya. iya, Sampai sekarang ya. Sampai sekarang aktifnya menurut gua kayaknya yang gue sering lihat di STGI itu adalah Hari. Makanya sampai ada satu orang, mungkin beberapa orang sih, mungkin saking keselnya karena teman sama gue sampai di remove, sampai di blok. Ini apa sih Serius? Sampai segitunya? Iya, ngepost mulu di SDGI, kesel gue gitu. Lah, kan justru kita pengen ngeramein ya, biar mereka senang juga ada ilmu atau mungkin ada info yang belum tahu gitu kan. Itu ada beberapa kayak gitu. Nggak banyak sih, paling yang gue tahu mungkin 1, 2, 3 lah. Tapi kalau menurut gua kalau begitu kayaknya minatnya dia yang udah hilang. Ah itu gue nggak tahu. Nggak salah kalau lu sebagai admin komunitas ya bener lu mesti aktif tiap hari mempost suatu hal yang berguna untuk para member dong. Itu orang-orang yang terganggu karena lu dan out itu kalau dari gua ya, gua ngerasa tuh dia minatnya udah berkurang atau hilang gitu. Bukan gue lagi nih gitu. Iya, mungkin juga dia masih minat Gundam tapi udah bukan SD lagi, misal udah ke HG, MG, PG, makanya dia kayak ngerasa ini kagak penting buat gue gitu kan. Gue sebenarnya tahu sih orang, cuman kalau kita kayak gathering kemarin ketemu tuh ya biasa ngobrol biasa. Gue nggak mempermasalahan itu sih. Cuman kayak salah apa sih gue kayak gitu. Enggak. Kalau menurut gue lu tidak salah. Lu tidak salah sebagai apalagi admin grup, ketua tuh udah kagak salah, bener. Kalau jarang-jarang posting malah dianggapnya ini grup udah mati. Betul. Itu pengalaman di grupnya gue. Oh gitu. Di grup komunitas gue yang RC mini RC itu. Dianggapnya ketuanya udah hilang. Padahal mah ada, cuman gue bingung posting apa ya. Tapi aktif. Maksudnya orang itu suka online atau bikin status biasa gitu? Jadi yang aktifnya sekarang lebih ke membernya. Aktif jualan. Yang penting aktif sih. Yang penting grupnya ke Sundol dulu. Oke, berarti ya perjalanan lu di poin keracunannya apa? Karena lu cuma suka hal-hal cibi-cibi doang. Nah gue mungkin karena emang dulu tuh ya gue dari sebelum kenal SD Gundam pun emang seneng cibi-cibi sih. Cibi-cibi apapun itu. Yang cebol-cebol kayak ya apapun itu, kayak Digimon dulu juga ada, Pokemon. Ya udah kalau gitu selain SD Gundam apa aja koleksi? Lebih banyak SD sih. Kalau disebutin hampir. Guys, ini kalau nonton ke sana ngerti lah ya kenapa ya, karena ada yang ngawasin juga. Ini ngomongnya nggak bebas gitu. Gitu. Tapi ini sudah diizinin sih dia. Tapi udahlah, itu kan udah masa lalu. Iya. Juga. Sekarang udah ngerti lah. Iya. Ya kurang lebih kalau ditotalin. Nggak, apa ya selain SD Gundam apa? Oh iya, selain SD Gundam itu ada apa sih nyebutnya? Tadi kan 52 Toys, apa sih yang itu loh, yang kotak-kotak itu yang kayak kumbang tapi jadi kotak. Aduh, tulisannya 52 Toys sih. 52 Toys. Gitu. Itu sebelum maksudnya gini, sebelum yang apa kan lo sukain cibi-cibi, akhirnya ngeliat SD Gundam, makanya lo demen itu. Emang sebelumnya lo apa gitu? Oh, kalau untuk yang berbentuk barang, enggak sih, belum ada. Oh, jadi bisa bilang hobi mainan pertama lo itu SD Gundam ini? Kalau udah gede ya, kalau untuk kecil ada kayak Beyblade, Tamiya, itu semua banyak lah. Cuman kalau yang bener-bener menekunin banget ya sampai sekarang. Ya, itu justru menarik untuk dibahas. Oh, boleh. Beyblade, Tamiya yang ya maksudnya itu kan ada menginfluence lo untuk akhirnya demen SD, demen Gundam ini. Tamiya itu suatu hal yang dimainkan. Betul. Oh iya, bener. Iya, kan Beyblade suatu hal yang dimainkan. Kenapa lu sekarang cuma demen yang ditaruh doang, dilihat doang?
kita bahas ke yang dulu deh. Pertama dulu gua main Tamiya juga ada, Tamiya, Beyblade, Crash Gear, Waduh. bahkan sempat ke Lego. Oke. Cuman Lego berhenti karena biasalah budget ya. Oke, baik. Dulu aja udah mahal banget ya. Budgetnya mungkin karena lu mau beli 10. Kalau belinya satu sih bisa-bisa aja. Iya, makanya Beli 10. Nah, makanya terus gue mikir, makin gede mungkin pingin mainan yang tidak dimainkan, tapi di gimana ya? Dijaga terus di custom, atau mungkin lebih ke hanya dilihat aja buat kita senang aja kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kayak Tamiya kan kita perlu nyari Memainkannya betul, nyari kayak apa sih, kan itu di rakit terus kayak ada apa sih, nyari apa gitulah pokoknya. Kayak dia perlu dimainkan dan lu perlu pusing untuk nyeting gitu. Iya, betul. Terus kayak Beyblade kan ada lagi tuh kayak piringannya, besinya, apanya itulah pokoknya. Kurang lebih sama sih Beyblade kayak Tamiya, maksudnya kan kita perlu nyeting. Betul. Lawannya begini kita mesti begini gitu. Iya, Kalau iya. misalkan kita lawannya ketemu yang beda, kita perlu Beyblade baru gitu. Kan kalau misalkan SD Gundam ya kita rakit, pasang, atau mungkin kalau kita pengen ya kita repaint atau mungkin kita custom kayak gitu. Itu peralihan dari, maksudnya gini, kan tadi sebelumnya kecil kan lu mainnya kayak Beyblade, kayak Tamiya, kayak Lego, ya kan? Ya oke lah, gua ambil poin Beyblade sama Tamiya karena itu kan adalah mainan yang dimainkan. Itu kayaknya kalau gua lihat lu kayaknya agak merasa bukan tersiksa ngomongnya, kayak merasa terganggu sama hal-hal yang kayak begitu ya, sehingga lu akhirnya memutuskan untuk aku beli mainan yang gua pajang aja, yang diem aja, yang bisa gue nikmatin gitu aja. Iya. Itu kenapa? Traumanya kenapa? Saya kan kenapa lo? Kan pasti ada tuh kayak momen capek, gue mesti repot, gue mesti gini. Iya bener gitu. juga ya. Ada hal mungkin kayak kalau misalkan kita main yang dimainkan kan ada kayak banyak ngumpul terus kita main bareng gitu ya. Bener-bener yang dimain kayak Beyblade. Ngadu lah. Iya, ngadu mungkin nyebutnya. Nah, terus ada mungkin suatu kejadian yang kayak bikin gue trauma itu, gue beli Beyblade baru beli ke toko. Gue baru beli nih, ngomong gitu kan, ya namanya anak kecil sombong lah, SMP, SMA gitu. Gue main, baru puter, pecah, kayak ya udahlah, gue bilang gitu, langsung pulang gue gitu. Jadi kan dulu ada peralihan dari urutannya Tamiya. Oh mungkin karena lu menganggap ini Beyblade kesayangan gue nih, keren iya, gitu kan. Baru beli kan, aduh Pecah kayaknya teng gitu. Nah, makanya. Terus habis itu untungnya someday gue dibeliin yang asli Takara gitu kan, namanya itu untuk KW berarti? sertifikat KW. Betul. Dikomplain sama orang Takara nih, itu Beyblade mana yang lu baru mainin pecah ya? Iya bener-bener. Nah terus mungkin beberapa bulan kemudian atau minggu, terus gue diajak ke mall, terus ngeliat, ini kamu mau ini enggak? Terus akhirnya nggak dibeli satu, malah dibeli banyak, 2 apa 3 gitu. Lagi ada promo gitu. Nah terus Itu nyokap sih? nyokap gue. Oh nyokap beliin. Wah enak juga nyokap lu ya? Iya. Wah, kalau saat itu nyokap dukung, kalau sekarang, Dek, kok banyak banget belinya kayak gitu. Karena kalau aku beli nggak cuma 1-2, sekali datang ke rumah banyak kayak. Nah iya itu tadi udah menjelaskan kenapa belinya kok murah. Iya. Oke, sekali sampai sekarang itu Mas. Sampai sekarang ya? Kemarin tuh sempat buat beli giveaway ya. Udah lama sih, sekali datang itu. Beli apa nih? SD? SD pasti. Oke. Iya sekitar 10. Tapi nggak langsung brek 10, kayak 2, besok ke-2, besok lagi 4. Oh belinya mas 10, datangnya 2. Iya. Di kantor gua taruh 8 gitu. Yang jauh-jauh udah melihat. Dia udah udah jinak gitu. Udah kayak toke dong jinak kayak gitu. Oke, berarti sebelum ya itu hal yang menarik adalah karena gue jujur lagi sedang kayak meneliti. Ada orang yang tadinya demennya main yang diem-dieman yang dilihat-lihat, tiba-tiba beralih ke yang kompetisi. Itu kan kompetisi gue bilangnya ya, diadu-adu ya, kayak Beyblade, Tamiya, RC gitu ya. Ada juga orang yang tipenya kayak lu nih gitu kan, yang tadinya begitu malah akhirnya adalah gue mau yang ditaruh aja ya. Oh malah kebalik ya? Iya kebalik. Nah itu gue lagi kenapa sih gue bisa berubah gitu, dan gue yakinnya pasti ada titik trauma. Tapi nggak cuma Beyblade doang Mas, ada juga kayak gue pernah ya sama sih, yang gue bikin trauma tuh udah rusak dalam waktu cuma singkat. Tamiya pernah tabrakan kan, kalau ngebut suka kayak ngeluar jalur tuh, terus muter balik jadi tabrakan. Iya rusak. Pecah, beli baru, diomelin dulu baru beli baru kayak gitu. Crash Gear. Kan Crash Gear lebih parah yang Iya iya. Ada ya namanya dulu kan masih anarkis yang Udah tembak dulu. Iya, dihajar. Berantem akhirnya. Iya. Nah iya itu. Itu hal-hal yang bikin lu trauma. Tapi jadi kenangan sih. Iya. Gitu. Iya itu kenangan, tapi akhirnya lu kan ada nggak mau kayak karena begitu lu mau mainnya kayak gitu lagi, lu udah kebayang kayak gitu-gitunya. Iya, tapi apalagi
tuh biasa gue sempat mau masuk ke dunia Tamiya lagi. Oh gitu. Sebelum sebagai kolektor apa sebagai pemain itu beda? Oh beda ya? Beda. Oh, Kalau lu pemain cuman kalau sebagai kolektor jatuhnya sama kayak lu main SD, model kit gini, cuman lu beli yang banyak, cuma ditaruh. Makanya kan ada istilahnya di komunitas itu apa namanya pembalap Facebook, pembalap sosmed. Karena dia beli ya let's say kayak Tamiya, kayak remote control, dia dandanin sampai mahal. Tapi nggak dimainin ya? Nggak dimainin, dipajang doang. Oh saat itu gue mau main. Oh mau main. Karena seru banget. Karena makin gede juga makin seru, makin ada kayak entah tuh rollernya dibuat kayak gimana gitu lah, di custom gitu. Ya variatifnya emang tak terbatas sih Tamiya. Iya. Pas buat teliti, ya lebih mahal malah gue. Gak jadi gue. Kalau lu tujuannya mau bikin 10 unit, yes itu gila. Mahal banget. Iya. Satu Tamiya full spec itu bisa 2 jutaan. Jadi kalau mau beli 10, lu mesti lihat duit 20 juta. Tapi kalau lu cuman mau bikin satu, let's say 1-2 juta bisa lah, ya kan? Kalau bikin satu loh, satu full spec loh. Apalagi kalau udah beli banyak sekalian. Nah, kalau lu beli, kalau emang tipikal lu belinya sekaligus 10 ya. Kan kayak tipikalnya dia kuantitas ya belinya ya. Iya, gitu. banyak sekali beli langsung banyak. Ya itu, jadi kurang lebih mesti nyiapin budgetnya lebih. Tapi kalau lu mau punya satu yang full spec bisa itu. Satu aja ya? Satu aja full spec buat apa istilahnya buat mamer-mamer doang. Nih gue punya tuh full spec. Walaupun nggak main. Nggak main. Nggak tahu stabil apa enggak nih. Oke, berarti ya cukup menarik ya, cukup menarik. Kan gue sendiri baru tahu nih. Hari itu begitu, gue tahu kan cuman adminnya SDGI, mainnya SD Gundam aja gitu ya. Udah. Ternyata di balik-balik itu, wah udah pernah main Beyblade, waktu masih kecil, main Tamiya, main Lego lah, main apa lagi dan poin pentingnya kenapa lo bisa maunya SD Gundam. Kenapa kan Mokit ada lagi mobil? Karena dengan mobil Tamiya iya, kan? aku ada tank di rumah. Tank nggak ada. Nah, ya kenapa lo nggak itu? Kenapa ke SD? Kenapa ke robot-robotan? Ada, jelas gini. Ada. Kenapa SD banget gitu kan? Karena ya gue pertama silindris. Nyoba ngerak silindris. Kacamata gue silinder lah. Udah cukup parah lah. Ya, nggak parah sih. Cuman tetap kalau ngeliat yang kecil tuh kayak, aduh pusing banget matanya gitu kan. Gue nyoba HG. Ada sih gue HG cukup banyak di rumah, tapi nggak kerakit semua. Terus nyoba ada MG. Baru gue buka, lah lebih kecil. Dulu kan nggak tahu ya, lah lebih kecil. Akhirnya gue baru beli, langsung gue jual. Cuman gara-gara komponennya kecil-kecilan. Iya, oke. Aduh, udah gue nggak bisa nih, langsung skip. Akhirnya mungkin kalau beli yang kayak di atasnya SD, cuman buat kayak disimpan aja gitu. Di atasnya backlog aja sih gitu. Oh, biasa. Kolektor kardus. Iya. Kardus. Oh, tapi intinya lu punya untuk Gundam punya selain SD ya? Punya semua, tapi kecuali PG. Kecuali PG. Kenapa? Padahal mampu lo beli. Kalau lu beli 10 nggak mampu ya? Iya bener. Lu nggak muat, kardusnya besar banget. Karena kan di lemari. Satu PG sekarang paling murah berapa sih? 2,5 juta ya paling murah ya? Kurang lebih ya 1,5 ke atas lah pokoknya. 1,5 ke atas. 1,5 ke atas. Iya, kalau tipikalnya mesti beli 10 udah mesti capai minimal 15 juta ya kan? Tapi kalau itu mah enggak lah. Banyak banget. Tapi kalau MG dulu gue cuma punya dua. Hainu yang Verka sama EXS. Oh, itu gede loh. Iya. EXS itu gede kan? Itu loh, makanya dua itu langsung gue jual, Mas. Mata gue nggak kuat. Iya. Ya, ini unik nih ya, gara-gara mata dijual loh. Bukannya BU, biasa kan BU gitu jual ya. Iya, oke. Gara-gara mata nggak kuat. Gue jual aja udah nggak kuat. Dari HG tuh pertama kali gue ngerakit HG Wheel Strike full package kalau nggak salah. Gue punya tuh. Iya. Yang clear. Makanya. Ya karena gue cuma punya satu gitu, nggak kayak lo beli 10. Iya, makanya gue pertama kali ini masih mending nih, terus kayak ada HG apa lagi gue lupa, terus kok ini lebih kecil ya beda sama yang kemarin, terus akhirnya gue rakit jadi terbengkalai malah. Gue paksain nggak bisa, Mas, kayak serius tuh pakai kaca pembesarnya nggak bisa? Oh, itu kan belum kepikiran ke sana waktu kan itu. Ada yang dijual dia kayak ada kaca pembesar gini kan kita begini gitu. Belum kepikiran ke sana sih, jadi kayak di dulu tuh masih modeler abal-abal lah, kayak cuma ngerakit doang gitu kan. Terus kok makin kesini makin banyak banget kayak ya itu yang kayak itu, terus kayak mungkin ada yang alat buat nyongkel yang apa sih, sim line gitu yang buat buka itulah. Nah, gue baru tahu. Oh iya yang buat buka ini. Saat itu kan. Nah, makanya tapi ya udahlah, daripada nyiksa mata gue mendingan yang ada dulu aja gitu. Kan SD kan gede-gede semua. Bisa dia ya, bisa bilang gitu sih, gede-gede. Gede lah. Dia gede karena ada satu bagian gitu kan, tangan udah full arm apa. Terus juga banyak yang bilang SD itu mungkin terlalu gampang. Itu salah sebenarnya. Kayak kan perlu chat lagi, perlu ada iya, kalau Miss Penny sih iya.
Itu sih gila itu. Kalau Gaya-gayaan aja sebenarnya. Gampang mungkin karena ngerakitnya udah selesai, cuman 20 menit itu jadi ya. Tapi kalau udah untuk detailnya itu paling susah SD menurut gue ya. Tapi terkadang gue udah gue rakit nih, ada tuh sempet gue apa ya, ya itulah pokoknya. Gue udah gue rakit, gue buka lagi suatu hari, gue bersihin lagi kayak apa namanya? Nah dibuka dibersihin gimana? Di apa sih itu namanya? Bersihin si sisa nukmaknya itu loh. Oh apa? Gue buka maksudnya dari kardus, gue buka lagi, gue bersihin lagi gitu. Karena pekerjaan yang lu rasa belum sempurna, Betul. maka lu lakukan lagi. Suatu hari, Gua kira lu bongkar lagi gitu Oh, kan. enggak. Bongkarnya kan bisa merusak itu kan. Oke, gue rapiin aja, gue bersihin terus kayak pakai kikiran atau mungkin pakai kayak kuku gitu. Tapi sejauh ini lu kalau apa kita ngomong bagian ini ya mainan SD Gundam ya, hobinya. Itu sejauh apa sih lu memperlakukan SD Gundam lu misalnya kayak sampai wah gua mesti gua repaint, anti stiker. Oh, Apa gitu misalnya gitu kayak. dulu pas sekarang beda nih kan. Ya ada perjalanan dulu boleh. perjalanan. Sampai sekarang. Nah, mungkin gue lebih ke orang yang nggak mau ribet ya. Jadi kayak kalau sekarang ya, kalau misalkan jadi rakit, foto simpen. Rakit foto simpan. Karena Berarti gue punya ponakan, jadi takutnya borotong di brem gitu. rakit itu nempel stiker nggak? Gue nggak suka pakai stiker sebenarnya. Berarti rakit doang tanpa stiker. Iya, Nggak suka pasang stiker kenapa? karena gue tremor juga orangnya. Tremor. Oh, jadi tas stikernya melenceng-melenceng gitu. Tapi suatu saat sih gue juga tempel sih. Nah terus yang kalau yang dulu kan masih membara banget saat itu kan. Kayak gue beli apa tuh pilok yang mereknya samurai gitu. Wah. Iya pakai pen lah. Iya, wah semua beli cemen buat Detailing. alat-alat semua. Repot nih. Suatu hari anjir wasting time juga ya kayak Oh gitu. iya emang. Kan dulu masih kuliah ya. Aduh, nggak bisa nih. Ternyata makin udah kerja malah susah lagi. Ya soalnya ternyata untuk kan gue juga ngalamin ya. Jadi semua hobi mainan itu gue mesti rasain. Kalau nggak gue nggak akan bisa menginterview orang-orang di dunia hobi mainan. Iya, benar, Karena gue nggak ngerti posisi dia. Betul. Itu kayaknya kan part kecil gini ya. Ini ke pengalaman gue ya. Buat ngedetailing doang seharian nggak jadi, buset deh. Iya. Karena masking gitu kalau salah gue buka lagi, Benar. masking lagi. Kalau udah ngecat salah di apa kayak diperbaikinya gitu loh. Catnya dibuang lagi pakai IPA Iya. gitu. Iya. Itu nunggunya lama lagi pakai IPA. Hah? Pakai IPA lama lagi, misalkan bisa seharian lebih kan? Iya. Kalau mau cepat pakai thinner mah resikonya getas kan. Gue dulu pernah. Kan gue nggak tahu ya, masih kalau nggak salah masih belum join SDGI itu. Dulu ya tahu IPA, cuman IPA perlu beli online, terus thinner perlu keluar. Gue mikir pakai apa? Pakai bensin. Astaga, Meleleh. luar biasa. Gila gue dulu. Ya ini kan Hainu gue suka, kenapa rusak gue dulu gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita nikmatin dulu dari kopi dari hati. Kopi dari hati ini. Ini kopi kualitas tinggi ya, yang ada di Pulau Gebang. Oke. Leh uga. Mantep guys rasanya guys. Kayaknya lu kalau suka kopi, lu boleh coba nih. Ya apalagi lu deket-deket sini ya. Buat teman-teman yang rumah sekitaran Cakung, Pulau Gebang, coba deh. Kopi dari hati ini ada di Pulau Gebang Permai. Seger. Ya dekat-dekat begitu masuk komplek Pulau Gebang Permai. Karena ini kopi yang terkenal di daerah Pulau Gebang sini. Salah satu kopi yang terkenal, oke? Yang banyak ditongkrongin karena sama anak muda ya. Kalau malam minggu nih apalagi gitu. Dan yang ini gue baru coba nih varian ini. Ini kayaknya yang paling standar ini ya. kopi susu ya. Nah ini nih. Ini nih. Ini seger banget ya. Dari biji kopi asli ya. Oke. Biar melek, biar ngomongnya makin enak lagi. Mantap. Ngomongnya ngantuk. Iya. Seger-seger. Ya oke. Menarik juga sih cerita lu ya. Gue baru tahu nih sekarang nih. Iya. Kira-kira yang lain pada tahu nggak? Ini di share nggak ke grup? Hah? Di share nggak? Oh pasti Oh, dong. iya. Buat apa? Masa gue share di itu gue dong? Cuma Pak, ada bini gue santai. Tenang, ini sudah apa? SNI. Udah SNI. Sudah apalagi SNI itu gue lupa itu lagi apa ya? Sudah nanya istri, ya SNI sih. ISO. 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 Sudah ISO. Oke, berarti kan itu perjalanan ya sebenarnya masih banyak sih yang bisa dikumpas ya. Cuman ini oke lah, kita ngomongin soal SDGI-nya nih. Di SDGI di semenjak pandemi gini tuh ada kegiatan offline nggak
offline so far saat itu mau kan sempat udah kemarin sebelum PSBB tuh kayak udah boleh lah gitu, terus ada PSBB nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi ya. Udah mau selesai PSBB ada PPKM. Iya ya, berarti let's say bisa dibilang hampir nggak ada lah ya, karena kan dulu sering tuh. Udah hampir berapa ya, 3 tahun malah kali. 3 tahun. Iya, nggak pernah. Makanya nih mungkin sekarang kan udah banyak komunitas yang bukannya dulu sempat gabung di Toys Fair yang tahun 2 tahun kali. Tapi kan bukannya 2 tahun. Kan yang ada di apa? Toys Fair apa terakhir kemarin di Iya. Itu sebelum kan, pandemi ya. Sebelum pandemi dong. Pandemi mana iya, boleh kan? 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun kan. 2 tahunan lah, pokoknya 2 tahun setengah gitu. Padahal tapi maksud gue yang khusus SDGI ya. Iya, yang SDG ngadain sendiri. Iya, Kirain maksud gua kan tadi nangkapnya kan untuk offline, kegiatan offline-nya. Nah, kalau biasanya kemarin tuh gue udah mempersiapin kayak, ya gue kan orangnya kayak terstruktur ya, ada mau ini ngapain, terus gue udah mau ngadain kayak kompetisi mini gitulah, pokoknya gue udah membuatin desain buat pialanya, udah segitunya lah pokoknya. Iya. Pandemi datang. Itu bukannya sponsor tadi ya? Bukan. Bukan beda lagi. Bener-bener dari sendiri gitu. Oke. Karena emang acara yang dari SDGI Pure itu bener-bener dari uang dari admin sih, termasuk gua, Sam, dan ya berdua itu sih kebanyakan. Orang-orang itu masih ada nggak sampai sekarang? Maksudnya masih aktif nggak di SDG ini? Kalau untuk komen-komen masih aktif, cuma kalau untuk ngurus mungkin so far gua semua sih. Bener-bener 100% sendiri? Gua, iya. Lu sendiri? Iya. Udah dari beberapa tahun lalu. Kalau nggak ada lu nasib SDG gimana? Nah, kemarin gua sempet mikir gini. Itu vital banget loh, krusial loh. Kalau maksudnya kan lu sendiri, kan lu kenapa-napa ya, kan lu sebagai manusia kan, akan sibuk ya, mungkin berkeluarga atau apa. Cuman ya jujur ya, gue namanya hobi ada satu titik di mana kita suntuk ya. Iya pasti. Dulu sempet gue pernah kayak, gue mungkin karena kalau nggak salah sempet dulu belum ada anime barunya SD kan, jadi kayak yang Liu Bei itu. Ya apapun itu, makanya kayak mau bosen nih, nggak ada yang bisa diangkat lagi kontennya atau apa gitu. Gue sempet lama nggak posting tuh semingguan, kayak bener-bener kayak bosan lah, dan dalam tanda kutip kan, mau kayak ngepost juga itu lagi gitu kan. Akhirnya gue saat itu mengangkat moderator. Oke. Si Adrian Quartus. Gue kira Adrian temen gue. Adrian Quartus. Nah, dia main SD juga. Nah, kan beda kepala, beda ide gitu kan. Nah, kira bro, lu mau jadi admin atau mau jadi moderator enggak? Gue bilang gitu. Boleh. Tapi gini ya, mungkin ada. Tapi gue kalau namanya komunitas kan nggak strict banget ya. Jadi mungkin lu kalau ada ada konten baru, kasih tau lah kayak gitu, kayak infoin. Kayak kemarin tuh ada baru beberapa hari lalu ada SD yang baru tuh, dia lebih aktif itu dia. Kayak sempat ngegantiin gue juga kan. Akhirnya ya kalau misalkan dia aktif, justru malah gue support di komen aja kayak gitu. Saling gitu. Nah, terus sampai sekarang masih dia? Sampai sekarang masih? Masih cukup aktif, makanya Adrian namanya. Adrian Quartus. Adrian, oke. Cukup terkenal sih di itu juga. Nah, oke. Tadi sampai mana itu nih pertanyaan? Ya sampai dia Adrian ini ngurus lo post-post apa? Oh iya. Kalau misalkan mau kayak ada sesuatu yang berbau, kemarin juga ada sempat kerja sama. Mau di ini apa enggak, akhirnya yaudah gue yang maju lah. Ya gitulah, pokoknya di belakang itu gue urus semua kayak gitu. Terus kalau yang berbau 100% nih, gue jujur aja nih ya, kayak yang lain cuman kayak gue lebih ke mungkin penasehat sih. Gue mau ngadain ini, dari lo ada mau nyumbang nggak kayak gitu misalkan itu. Misalkan kalau kayak Sam adalah sekian ratus ribu atau mungkin sekian piece Gundam mau di share gitu, gue juga. Terus kayak entah itu mau giveaway, activity, terus gue juga kayak ngeluarin, sempat kemarin ada PO Gundam juga, terus gue bagi-bagi gratis sekitar 50-an lebih. Anjir, PO Gundam bagi-bagi. Tapi bukan Gundam, tote bag-nya. Tote bag, tas. Oh, tote bag. Itu bener-bener pure dari budget kita semua kayak gitu. Tas SDGI gitu. Nggak ada kas. Nggak ada kas. Bener-bener gue pure semua itu. Lu duit pribadi? Pribadi. Mantap. Karena emang jujur gue cinta banget sama SD Gundam. Makanya luar biasa guys, ini gue dengernya sambil terharu juga. Maksudnya gimana ya, komunitas besar ya, let's say kan komunitas SDG itu kan kedua terbesar dari GCI gitulah, dan maksudnya kan setahu gue di Gundam yang besar itu kan GCI sama GFCI ya.
SDG itu kan kedua, maksudnya mereka kan berdua kurang lebih sama nih. Tapi kan SDG itu yang lebih ke bawahnya lagi. iya, maksudnya subnya ya. Subnya. Subnya itu yang besar tuh SDGI gitu loh ya. Let's say banyak YouTuber lain terkenal kayak ini kalau yang gue kenal ya, yang Yudi Mekasok. Nah, gue mau bilang itu ya. Yudi Mekasok aja sampai mengagumi SDGI gitu kan. Halo, Bro Edi. Halo. Tonton ya, Bro Edi gantian nontonin channel gue juga. Bro Edi juga pernah ngobrol-ngobrol sama gue juga sih. Iya, dia sempat bilang ke gue juga soalnya. Jadi maksudnya kenapa gue bilang SDG ini udah dapat sorotan dari YouTuber besar-besar juga gitu loh. Nah, itu dan gue nggak nyangka itu cuma diurus oleh lu doang gitu. Itu kan udah lama sih, kalau mau dihitung so far semenjak Sam itu udah semakin sibuk ya. Akhirnya Sam udah gue ngajuin diri, udah gue megang semua, udah gitu. Ya udah kalau bisa silakan. Udah akhirnya bener-bener gue pegang semua, mulai dari ya itu ngadain gathering, ngadain activity, giveaway dan lain-lainnya gitu. Iya, maksudnya itu kalau lu nggak cinta-cinta banget mah, kalau nggak bucinnya SDG. Iya, makanya kagak. Terkadang gue juga mikir gue nggak apa-apa spend money asal teman-teman gue di komunitas rame dan seneng kayak gitu. Makanya gue pernah sempet ya kayak kemarin lah, gue ada teaser giveaway tuh sampai RG turun. Gua kan walaupun SD ya tapi nomor 1 buat pemanis lah RG, terus yang bawah ada SD yang rare, terus yang kedua SD reguler kayak gitu. Enggak, masalahnya menurut gue ya lu tuh udah berlebihan supportnya. Kenapa? Lu nyiapin waktu aja menurut gue tuh udah luar biasa. Nyiapin waktu doang loh. Tambah lagi lu sampai rela ngeluarin dari kantong lu sendiri buat support di komunitas. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Bang. Jadi ketahuan nih duit gue habis di mana. Cuman amal ya guys ya. Gak apa-apa. Iya. Dia berbuat sesuatu untuk komunitas itu luar biasa banget. Tapi emang tuh jadi kesenangan tersendiri bagi gue. Mereka senang, gue juga senang gitu. Kepuasan dalam berorganisasi, berkomunitas lah ya. Tapi tadi Mas Nobu juga nyebutin kenapa bisa luangin waktu. To be honest, gue dari masuk nyemplung ke dunia pekerjaan itu udah passion gue sebagai kayak sosmed lah gitu itu saat awal itu. Nah sampai sekarang gue masih berkecimpung di dunia sosmed, jadi hampir 24 jam sosmed apa aja nih? Ya mau FB, Instagram gitu. Nah itu jadi kan mau nggak mau gue selalu nilikin Facebook ya. Jadi hampir 24 jam pasti gue juga nengokin SDGI kayak gitu. Sampai bini gue yang udah malam main FB mulu gitu. Seriusan, udah tidur kata dia. Sampai segitu ya lu? Iya. Karena gue juga salah satu yang mantau juga. Kalau misalkan kan gue salah satu admin yang strict ya kayak kalau nggak boleh jualan di hari biasa ya jangan gitu, 1 minggu aja. Gitu. Oh boleh tuh lu share juga sekalian kebijakan grup apa aja biar mungkin tahu ya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang postingan yang nggak di ACC ya, ada beberapa yang mungkin jadi sorotan atau highlight kita di SDGI. Pertama, untuk jualan itu lebih ke hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, untuk up itu kayak buat nyundul-nyundulkan gitu. Nah itu Rabu, Sabtu dan Minggu. Di luar itu nggak boleh up atau mungkin gue peringatin. Pertama peringatin di DM lah, yang ngomong, bro nggak boleh gini. Ada yang nggak suka, ada yang oh iya makasih udah dikasih tahu kayak gitu. Yang nggak suka sempat apa sih gini terus ya itu mungkin salah satu yang keluar kayak gitu. Nah terus untuk beberapa kebijakan lagi mungkin ya lebih ke umum lah kayak nggak boleh sara, pornografi dan lain-lainnya sih. Tapi kalau emang mau ada yang disampaikan kayak contoh ada sponsor mau masuk ya harus dari admin dulu sih, nggak bisa langsung post aja gitu. Iya emang harus gitu sih. Sejauh ini sponsor kayak apa sih yang udah masuk ke STG? Apakah toko Gundam juga atau ada kayak produk-produk beverage gitu? Atau? Sponsor terbesar kita masih Kaskus sih. Pertama Kaskus, kedua ya ada lupa lagi nama yang toko-toko cat, terus ada toko Gundam juga. Yang Mas tau lah sendiri. Terus ini gue apa gitu tahu gitu. Karena semua lah gitu. Ya, ada sempet handphone Advan itu jadi sponsor juga. Berarti yang bisa poinnya adalah yang bisa jadi sponsor itu tidak terlepas tidak hanya toko-toko mainan Gundam. Betul. Apa aja bisa gitu. Jadi kayak asal mereka mau support kita dan kita ngasih apa ya kita terbuka sih kayak gitu. Nah, apa harus berupa uang atau produk? Enggak mesti uang. Kalau misalkan kemarin kalau Kaskus emang uang, cuman dia pingin membelanjakan barang yang bisa dilihat di komunitas kayak mungkin kemarin ada tuh dulu kan sempat gue sebetulnya korin paku kan SD korin paku kan dulu sempat mahal ya, hampir dulu 1.500.000 ke atas lah pokoknya. Hah, 1 juta? Iya, korin paku? Iya saat itu.
Gue Lu nggak tahu? Enggak, gue punya. Pantesan gue banyak. Saat itu, iya. Saat itu gue dulu pernah lah. Habis amat tadi, 1 jutaan. Iya, sampai gue pernah ngejual 1 juta, hampir laku, tapi dia ghosting gitu, tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, Oh. oke, balik lagi ke sponsor ya. Iya. Nah terus setelah sponsor besar itu bukan mesti duit doang. Jadi kalau misalkan mau ngasih barang, nanti kita mau misalkan taruh logo atau gimana itu bisa. Cuman tetap harus ada MOU dulu. Oke. Ya buat teman-teman ya mau jadi sponsor untuk mendukung perjuangan Bro hari ini. Jadi bisa Saweria enggak lah. Saweria. Enggak bercanda. Jadi bisa ya, karena jujur gue tergerak banget nih hatinya untuk apa ya, ya maksudnya grup sebesar itu di handle satu orang nggak sih, gimana gitu ya. Ini kalau dia nggak ada selesai nih. Iya serius. Ya udah, oke. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa makin support SDGI ya. Gue seneng banget sih, kayak justru kayak diajak ngobrol gini, gue lebih bisa terbuka, dan mungkin dari karya Mas Nobu yang akan dibuat ini bisa membuka orang-orang tahu SDGI sih paling. Ya amin. Ya itu tujuannya podcast ini kan juga kita saling ini ya, saling apa, mendukung lah ya, channel gue didukung, dan tapi gue juga harus mendukung orang yang podcast sama gue gitu. Dia punya apa yang mau disampaikan untuk koneknya juga bisa di sini gitu kan. Jadi biar didengar juga sama yang lain gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu lu kan, dia cuma tahu kan lihat postingan STG aja ada apa. Tapi kan dalamnya lu unek-uneknya seorang hari yang single fighter dan The Last Warrior, solo fighter Gomitland gitu. Iya, kan pasti ya penderitaannya ada dong. Yang banyak adminnya aja penderitaannya ada. Misalnya, aduh kita nggak boleh duit kas nih, mau di-defend nggak? Itu yang banyak adminnya. Ini sendirian gitu loh. Ini Rambo. Pada akhirnya kayak misalkan gue udah sempet nggak dapat kayak sponsor, misalkan aduh mereka maunya ini, maka udahlah gue maju sendiri aja, kayak gue beli barang sendiri. Bahkan bini gue tahu dulu gue sempet waktu belum pacaran malah bawain kayak banner sendiri, dia bawain banner kayak gitu. Bener, sebelum apa lu keliling-keliling bawa banner? Enggak, dia kan rumahnya sejalan lah ke tempat gathering. Nah, gue bawa banner, tapi dia yang ngebawain di belakang, ngerti nggak? Nitip, saat itu dia nebeng gitu. Gue bukan modus saat itu. bukan. Berarti nih bini dia nih salah satu bini impian. Kenapa tuh nggak? Support bini yang support hobi suami dunia mainan. Kan lo tau sendiri, banyak tuh YouTuber juga tuh yang bikin konten di belakang bini caranya begini. Ada tuh yang gue lupa dari Surabaya siapa tuh, yang apa? Dia terkenal juga kok, yang suka bikin konten kalau 1001 cara untuk bukan membohongi lah, kayak mengakali istri biar kagak tahu. Tapi bukan Gunda. Bukan dia untuk semua mainan, lebih ke action figure sih. Cuman dia apa aja gitu loh. Tahu ada yang kalau ketangkep begini akibatnya. Terus pernah syuting di toko mainan juga di satu, gue lupa lagi namanya siapa. Gue sempat nge-follow juga di toko mainan Multi kan pernah kok. Iya. Multi Surabaya. Halo Multi Surabaya. Apa kabar? Jadi ya apa? Ya itu salah satu yang perlu kalian cari adalah tipikal istri yang kayak ini. Support itu gue dengarnya makin terharu lagi sih, luar biasa. Apalagi kemarin pas waktu kita bukan pas sebelum nikah, apa sih namanya yang pakai foto itu? Prewed. Iya. Bukan prewed, sebelum prewed. Lamaran itu. Lamaran. Kita tapi emang pas lamaran nggak pakai SD Gundam sih, karena biar ada filosofinya. Gua megang papagai, dia megang yang birgai, ibu yang. Oh iya, tahu. Dan itu gila, banyak yang minta wawancara gitu, beberapa media. Gue masuk kayak Line Today, duniaku.com, dan beberapa artikel lain gitu lah di website. Mantap. Udah sampai buset, ini pada ngedemin semua udah gitu. Berarti itu nggak sia-sia dong, nggak sia-sia. Lu ada hasil yang lu terima dari pengorbanan lu gitu. Ya, dan itu menurut gua masih belum seberapa dengan pengorbanan lu jauh lebih besar, tapi ya kepuasan diri kali gitu ya. Gua aja dengarnya gila begitu. Karena ini nggak ada di artis hari kan. Nggak lah, gua mau memposisikan sama teman-teman lebih ke teman yang bisa support apa yang gue bisa bantu buat lo kayak gitu. Iya. Oke. Jadi itulah guys ya, seorang hari ya, luar biasa nih kayaknya podcast gue kali ini nih, bertemu orang semacam ini, The Single Fighter, Last Warrior, ya maksudnya untuk saat ini ya, semoga ntar kedepannya ada yang bisa bantu dia untuk di STGI. Lebih ke mungkin kalau nyari yang kayak konsisten. Oh berarti saat ini cuma berdua doang? Yang aktif tadi sama Adrian? Oh Adrian, iya. Kalau yang punya jabatan ya, misalnya ya gue lebih ke adminnya, dia mungkin moderator yang lebih ke
kalau gue suka lupa ya dia yang turun gitu. Ada nggak member yang kayaknya aktif ada. aktif narsis lah, jadi dia Ada. beli dikit posting tapi Iya ada. begitu jadi admin no. Iya ada sih, kalau gue sebut nama ya Erwin lah. Nah, Ya kita Erwin. sama tahu semua gitu siapa. Lebih ke ya kalau misalkan dia ada Gundam baru, terus kayak dia nonton episode terbaru dia sharing. Oh terkadang gue juga tahu dari dia kayak oh ini udah episode baru udah muncul gitu kan. Ya gue cek terus daripada lama gue ambil screenshotan lu gue nyolong gue post di grup kayak gitu. Kayak kemarin yang Sanzang Kyonki dong gitu yang ekspektasi versus reality. Lu nggak? nggak tahu Yang terbaru lah pokoknya itu juga gue ngambil screenshot dari dia, terus gue ambil yang dari Bandai gue bandingin kayak jadi meme gitu lah. Itu rame banget di grup. Oh gitu. Iya rame banget. Nah tuh member yang kayak gitu mesti dipelihara dengan baik Iya. tuh. Membantu admin meramaikan Gue juga suka komunitas. ngobrol-ngobrol di PM lah ya. Win, episode baru udah muncul belum? Kayak misalkan ngobrol-ngobrol ya lebih santai lah, kayak menjalin Komunikasi, silaturahmi ya. ya gitu. Gitu sih Pak. Ada banyak nggak orang kayak gitu yang gemar posting ya? Sebenarnya gini, di komunitas itu orang-orang kayak gitu sebenarnya bagus. Maksudnya kan kita komunitas SD Gundam ya. Emang harus wajib mamer SD Gundam, Iya, pas yang mamer yang lain di luar itu ya. Karena ya tujuannya lo berkomunitas salah satunya kan mamer itu kan lebih ke info. Mamer Betul, itu info juga. betul. Nih ada Gundam ini loh gitu, dan ini udah bisa dibeli di mana gitu kan. Cuman emang beberapa orang yang kayak mamer gitu kan. Lah, Sombong emang gitu kan ya. emang komunitas handphone mamernya handphone, komunitas Gundam mamernya Gundam, komunitas diecast mamernya diecast. Tapi yang gua propose juga di SD Gundam tuh sebenarnya nggak mesti Gundam sih, tapi kayak pernah tuh ada kayak lupa namanya. Yang di merek sebelah lah pokoknya gue lupa. Terus ada juga yang mereknya apa tipenya? Maksudnya kan tipe kalau merek juga bebas. Pet Labor misalnya gitu. Ya Pet Labor, jenis Pet Labor, terus kayak White Gleam gitu, jenis kayak gitu. Tapi kan tuh bukannya OT, kan OT dong. Tapi SD juga sih gitu. SD Gundam Indonesia. Nggak apa-apa. Saya nggak pengen. Nah ini denger nih guys ya, nggak jujur gue punya SD, tapi gue langsung berpikir nggak mungkin gue post di S3 itu gue di kick admin. Nah saat itu gue mikir kalau misalkan SD Gundam doang nggak bisa nih, terus makanya White Gleam kan bukan Gundam, itu gue juga post juga. Yang penting ada berbau Super Deform sih, kayak juga ada Mazin Kaiser waktu itu. Berarti lo mesti klarifikasi juga, soalnya banyak yang takut di kick sama admin. Udah jelas-jelas namanya SD Gundam Indonesia, terus lo posting SD Pet Labor, SD Photom, SD apa lagi tuh? Kan banyak kan SD kan? Iya. Mazin Kaiser apa gitu, ya takut. Nah itu tapi juga teman-teman member pada senang, oh ternyata ada SD kayak Transformer juga. Iya. SD Pet Labor dan lain-lainnya kayak gitu. Itu Photom juga ada kan, SD Photom. Kan nggak harus yang model kit kan? nggak mesti. Kan SD Gundam itu kan maksudnya nggak harus yang dirakit. Betul. Kan? SD kayak Gasafon gitu kan ada tuh. Iya, itu Gasafon. Terus ada lagi yang kayak NSH juga nggak apa-apa. Kan yang penting bentuknya deform gitu, dikerdilkan. Iya, oke. Nah, berarti poin yang penting di podcast ini adalah Bro Hari mengizinkan jika itu masih SD. Masih cebol. Gitu. Ya, SD. Jadi nggak kecil lah gitu pokoknya. Iya, super deform. Ya let's say palanya lebih gede, badannya lebih kecil gitu kan. Jadi nggak harus Gundam ya guys. Jadi itu bisa SD apapun di luar Gundam. Contoh SD Pet Labor, SD Photom, Mazin Kaiser ya. Jadi SD. Poinnya adalah SD ya. Betul. Berarti cuman gue dalam tanda kutip dompleng nama Gundam karena yang udah sangat terkenal SD Gundam kayak gitu. Iya. Nggak kan itu jadi karena gue sendiri punya SD yang lain bukan Gundam. Ya gue otomatis nggak mungkin pamer di SDG, ntar gue minta di kick sama Hari nih. Tapi gue nggak pernah nge-kick orang. Enggak kan, itu ngomongan ini aja. Kan admin kan terkenal galak kan, macam-macam lo kick gitu kan. Oke, berarti gue ntar akan posting SD gue yang lain. Gak apa-apa, gue malah seneng jadi kayak ternyata anime ini punya SD loh kayak gitu kan. Banyak sih sekarang banyak SD-nya. Tapi kalau bisa sih tuh SD kayak Nendo gimana? Nendo kan SD hitungannya. Nendroid itu SD loh. Oh, itu lebih ke udah lini beda, Mas. Lini beda. Yang penting gue berbau super deform tapi yang lebih kayak robot-robot sih. Oke, itu lebih diperjelas lagi nih ya. Jadi SD robot-robotan. Sama gue nggak strict ke mau itu lo Bandai atau Botlek, terserah kalian kayak gitu. Yang penting itu poin penting juga. Itu poin penting juga. Karena kalau di sebelah lah, Gus. Ya itulah pokoknya toko sebelah. Iya.
Oke. Ya lebih strict, harus ori kayak Iya, gitu. iya. Tapi emang dia mempertahankan nama dia gitu. Iya, iya. Kalau Kan gue lebih ke universal. ada kepentingan juga kali. Betul. Jadi is oke lah kita hargain idealis yang betul. kayak gitu ya. Ya oke. Kan kalau mau tinggal ikut, nggak mau ya udah gitu kan. Iya, betul. Nggak usah diperdebatkan. Oke. Oke. Kayaknya waktu ini kita nggak cukup ya. Kayak banyak nih mesti korek lagi nih. Banyak Ini kayak masih koreknya setengah nih kayaknya. Belum SDGI-nya kan. Ya, Iya, betul. mungkin untuk podcast kali ini kita cukupin dulu, terus nanti mungkin kita akan undang lagi. Boleh. Siapa tahu ada topik baru lagi yang bisa Boleh, dibahas, topik boleh viral banget. apa. Terakhir, mau ada yang disampaikan ke para penonton? Oke. Tapi gue agak promo juga nggak apa-apa nih. Agak apa? Promo dikit. Oh enggak, Oke. it's okay. Oke. Channel Nobunaga Noburu bebas. Yang Oh, penting iya. Lu happy, gue happy. Oh, iya. Yang pertama, kalau mau gabung di SD Gundam itu di Facebook, kita lagi rame di Facebook sih. Ada di bit.ly sdgundam.id. sdgundam ID. bit.ly sdgundam ID itu Facebook. Kalau untuk di Instagram @sdgundam.id sama. Dan yang mau terbaru nih, gue belum post tapi gue perlu teaser pertama kali di sini. Gue ada PO nanti 4 jenis kaos yang selanjutnya gue pakai. Itu yang lama. Di belakang juga ada. Nah, linknya bit.ly/PO season 1. Nanti gue kirim deh linknya. Mas. Tapi gue tambahin ya, gue karena udah pakai produknya Bro Hari ini, kaosnya oke banget loh. Serius, ini enak bahannya. Iya, gue nggak tahu kalau lu bandingin sama kaos premium yang harganya ratusan ribu kah, 500 ribu, 1 juta ya, gue nggak tahu ya. Cuman harga boleh sebutkan atau gimana? Boleh. Ya enggak, lu sebutin aja. Kalau yang ini dulu awal banget ini justru masih murah ya, berapa sih? 95 apa 100 ya, lupa ya. Ya sekitar segitulah. Sekitar Tapi ini enak banget dan ya gue ada pesan ke dia di luar ini dan sangat puas bahannya, oke banget. Nah, ini tuh dari awal banget. Nah, ini yang terbaru banget. Ini gue udah pakai, mungkin nyebutnya kayak teknologi terbaru kali ya. Ini pakainya DTF dia. Oh, ininya sablonannya. Betul. Kalau ini kan solid, jadi nggak mesti apa namanya? Nggak bisa yang warna-warna campur banyak gini nih, Mas. Oh, full colornya Iya. Iya. Bahkan yang di belakang ini gue lebih parah. Gambarnya lebih keren lagi lah pokoknya. Nah, itu lebih bisa semua warna. Jadi kayak sistemnya dia di print dulu, baru di press sama dikasih lem gitu lah pokoknya. Dan yang mungkin kemarin yang Mas Nobu beli di Go juga yang YouTube itu sama kayak gini juga. Oh, sama. Udah yang model terbaru gitu ya. Oh, yang sebelumnya Mas Nobu juga ikut Ini yang PO kedua. Iya, yang kayak gini juga nih pokoknya nih. Yang ada kepala 3 ya. Iya, itu yang cukup paling keren juga itu. Sama itu udah mulai up banget itu udah. Dan harganya juga menurut gua menyesuaikan sih. Itu ya kualitas terbaik banget sih menurut gua. Pokoknya puas. Boleh lah, pokoknya dicoba dulu aja. Ya kan nggak harus Gundam ya. Iya, betul. Nggak harus Gundam. Kalau itu di Instagramnya ada @meudusach pakai C. Meudusach. Bacanya Meudusach sih. Ntar di rewind lagi aja ya. Iya. MEWDUSAC. Nah, itu gue baru banget meluncurin itu sekitar bulan lalu lah. Oh Itu gitu. baru coming soon dan pertama kali project gue ya di SDGI. Oh ya oke. Oke, itu dari pesan-pesan dari Bro Hari. Ya. Udah Cukup. last waktu itu. Cukup paling. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. See you again dan jangan lupa guys, kalau ngopi ini kopi dari hati ini. Sedep loh, jujur gue. Kalau belum nyobain mungkin gue bohong ya, tapi ya kalau buat penyuka kopi boleh lah gitu kesini. Enak banget, seger. Ini mah gue doyan, emang enak aja. Kok cepetan dia minumnya? Haus gue. Tapi emang enak sih. Ya udah. Oke guys, see you again di podcast berikutnya. Bye.